Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Materi kami adalah resiko dan imbal hasil. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Nihat Bashir, yang kedua Nurul Marlina Putri, yang ketiga Nurmala Wahyuni, yang keempat Rizky Ainurido. Resiko dan imbal hasil. Resiko adalah suatu kemungkinan yang akan terjadi ketika kalian menerima return dan berbeda dari apa yang kalian harapkan. Seperti contohnya, ketika kalian hendak berinvestasi, kalian mengharapkan ada return sekitar 50%, tapi ada kemungkinan di mana kalian bisa saja menerima return di bawah 50%, sekitar 10%, atau bahkan kalian bisa sampai minus, tidak mendapatkan return apapun. Imbal hasil atau return adalah penghasilan yang kalian terima dari investasi ditambah dengan perubahan harga pasar. Biasanya dinyatakan sebagai persen dari harga pasar mulai dari investasi. Semakin tinggi resiko dalam berinvestasi, maka semakin tinggi pula return yang akan diterima. Hal ini diberi nama istilah high risk, high return. Contoh rumus dari imbal hasil. R di sini adalah imbal hasil aktual. D di sini adalah dividen kas pada periode tertentu. T adalah periode waktu. P adalah harga saham. Contoh soalnya, misalkan saya membeli saham di harga Rp1.000. Kemudian setahun mendatang saya menjualnya ketika harga saham itu naik dan saya menjualnya di harga Rp1.200. Perusahaan membayar dividen sebesar Rp100 pada tahun tersebut. Maka tingkat keuntungan saya adalah, bisa diperhatikan di layar ini, dividen tersebut ditambah dalam kurung harga saham yang saya jual pada tahun sekarang dikurang harga saham yang saya beli tahun lalu. Kemudian dibagi lagi harga saham tahun lalu dikali 100%. Hasilnya sekitar 30%. Maka tingkat keuntungan yang saya peroleh adalah sekitar 30%. Distribusi probabilitas. Probabilitas bisa dikatakan sebagai kemungkinan atau kesempatan suatu peristiwa itu akan terjadi. Jika peristiwa yang kemungkinan dapat terjadi dibuat dalam bentuk daftar, maka kita dapat memperoleh distribusi probabilitasnya. Hal ini berguna dalam proyeksi ke depan suatu perusahaan. Misalnya dalam pengaruh ekonomi nasional terhadap perusahaan. Terdapat probabilitas kondisi perusahaan itu baik, normal, atau bahkan buruk. Menentukan imbal hasil yang diharapkan. Ini adalah rumus untuk menentukan return yang diharapkan. R di sini return yang diharapkan dan RI return ke I yang mungkin terjadi. PI adalah probabilitas kejadian return ke I. Contoh soal, ada 3 kondisi perekonomian, kuat, sedang, dan lemah. Kondisi perekonomian ini masing-masing mempunyai probabilitas. Ketika kondisi perekonomian kuat, probabilitasnya adalah 20%, ketika sedang 60%, dan ketika lemah 20%. Ada 2 perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B. Return perusahaan A dari kondisi perekonomian kuat sampai lemah adalah 70%, 20%, dan minus 40%. Kemudian return perusahaan B dari kondisi perekonomian kuat sampai lemah adalah 40%, 10%, dan minus 15%. Cara menghitung return yang diharapkan perusahaan A adalah dengan mengkalikan probabilitas dengan return perusahaannya. Seperti contohnya, probabilitas ketika kondisi perekonomian kuat itu 20% dan return perusahaannya itu 70% dikalikan tanpa mengikut sertakan persennya. Misal 20 dikali 70 ditambah 60 dikali 20 sama dengan 2.600, kemudian ditambah 20 dikali minus 40. 2.600 dikurang 800 sama dengan 1.800. 1.800 itu dibagi 100, kemudian menghasilkan 18%. Untuk perusahaan B juga sama, tinggal mengkalikan probabilitas dengan return perusahaan B. Sehingga
return yang diharapkan perusahaan B adalah sebesar 11%. Standar deviasi dan varian. Standar deviasi adalah ukuran statistik dari variabilitas suatu distribusi terhadap rata-ratanya. Standar deviasi merupakan akar dari varian. Bisa dilihat dari rumus, standar deviasi sama dengan akar sigma return perusahaan dikurang return yang diharapkan dikuadratkan, dikali probabilitas yang terjadi dari return. Standar deviasi perusahaan A. 20% ini merupakan probabilitas, dalam kurung 70%-nya merupakan return perusahaan A, dikurang 18% merupakan return yang diharapkan, kemudian dikuadratkan. Jadi kita bisa menghitungnya dengan cara 70 dikurang 18 sama dengan 52. 52 kemudian dikuadratkan menjadi 2704. Karena dia persen, maka kita bagi 100. 2704 dibagi 100 sama dengan 27,04%. Kemudian kita kalikan dengan 20%, hasilnya 5,4%. Kita bulatkan menjadi 5. Kemudian ditambah 20% dikurang 18%. Kita bisa tidak ikutkan persennya menjadi 2. Kuadrat 2 adalah 4. Kemudian 4 dibagi 100 karena ini persen menjadi 0,04. Kemudian dikali 60% menghasilkan 0,024. Karena hasilnya 0, maka kita tidak perlu menjumlahkannya lagi. Kemudian ditambah minus 40 dikurang minus 18 sama dengan minus 58. Dikuadratkan menjadi 3.364. Karena persen, kita bagi 100. Jadinya 33,64%. Kemudian kita kali dengan 20%. Hasilnya 6,7%. Kita bulatkan menjadi 7%. 7% ditambah dengan 5%. Sehingga hasilnya 12%. 12% ini variannya itu diakarkan. Maka sebelum diakarkan, kita bagi 100 dulu. Hasilnya itu akar 0,12. Akar 0,12 adalah 35%. Begitu juga untuk penghitungan standar deviasi B. Sama caranya seperti standar deviasi A. Koefisien variasi. Koefisien variasi berguna dalam memutuskan pemilihan investasi antara yang memiliki return yang tinggi dengan yang memiliki risiko rendah. Koefisien variasi menunjukkan besarnya risiko dari setiap pengembalian. Rumus koefisien variasi adalah varian dibagi return yang diharapkan. Varian dari perusahaan A adalah 35, kemudian return yang diharapkannya 18. Maka 35 dibagi 18 sama dengan 1,94. Dan perusahaan B, variannya adalah 17. Dibagi return yang diharapkan adalah 11 sama dengan 1,54. Maka koefisien variasi ini menunjukkan bahwa resiko dari pengembalian perusahaan B itu lebih rendah daripada pengembalian perusahaan A. Jadi, jika kita ingin melakukan investasi, paling aman kita memilih investasi pada perusahaan B, karena resikonya lebih kecil dari perusahaan A. Sikap terhadap resiko. Membahas tentang ekuivalen kepastian. Pengertian dari ekuivalen kepastian adalah jumlah pasti dari uang yang diminta oleh seseorang pada suatu titik waktu tertentu untuk membuat orang tersebut tidak membedakan antara jumlah yang pasti tersebut dengan jumlah yang diharapkan diterima dengan resiko pada titik dan waktu yang sama. Dari ekuivalen tersebut ada 3, yaitu jika pertama, ekuivalen kepastian lebih kecil nilai yang diharapkan, maka berarti penghindaran resiko. Yang kedua, jika ekuivalen kepastian sama dengan nilai yang diharapkan, maka berarti netral terhadap resiko. Dan yang terakhir, jika ekuivalen kepastian lebih besar nilai yang diharapkan, maka berarti preferensi resiko.
Baik, selanjutnya kita akan ke imbal hasil dalam konteks portofolio dengan rumus RP sama dengan sigma N, J sama dengan 1, WJ, RJ. Nah, RP yaitu retur yang diharapkan dari portofolio, dan WJ bobot portofolio sekuritas ke I, dan RJ retur yang diharapkan dari sekuritas ke I, dan yang terakhir N jumlah sekuritas yang ada dalam portofolio. Selanjutnya kita akan membahas ke dalam contoh, di mana sebuah portofolio 3 jenis saham A, B, dan C menawarkan retur yang diharapkan sebesar 15%, 20%, dan 25%. Jika presentase dana yang diinvestasikan pada saham A sebesar 40%, saham B 30%, dan saham C 30%, maka retur yang diharapkan dari portofolio tersebut adalah, jadi cara pengerjaannya adalah RP sama dengan 40% dalam kurung 15% plus 30% dalam kurung 20% plus 30 dalam kurung 25% dengan hasil akhir 19,5%. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang resiko sistematis dan tidak sistematis, di mana pengertian dari resiko sistematis atau resiko pasar yaitu resiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan, disebut sebagai resiko yang tidak dapat didiversifikasi. Dan selanjutnya resiko tidak sistematis atau resiko perusahaan adalah resiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Resiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Diversifikasi adalah pembentukan portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset tertentu sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi besaran return yang diharapkan. Model penetapan harga modal. Model penetapan harga modal aset modal CAM adalah sebuah alat untuk memprediksi keseimbangan imbal hasil yang diharapkan dari suatu aset beresiko. Beta indeksi resiko sistematis. Bila beta sama dengan 1 artinya ada hubungan yang sempurna dengan kinerja seluruh pasar seperti yang diukur indeksi pasar. Bila beta lebih besar dari 1 artinya saham cenderung naik dan turun lebih tinggi daripada pasar. Bila beta lebih kecil dari 1 artinya saham cenderung naik dan turun lebih rendah daripada indeksi pasar secara umum. Asumsi kapital aset pricing model CAM. Tidak ada biaya. 1. Tidak ada biaya transaksi. 2. Fully divisible. 3. Tidak ada pajak penghasilan. 4. Investor tidak dapat mempengaruhi harga saham dan tidak membeli atau menjual saham. 5. Diperbolehkan short sales. 6. Terdapat riskless lending and borrowing rate. 7. Pengharapan yang homogen. Selanjutnya yaitu tingkat imbal hasil yang diminta dan garis pasar sekuritas. Semakin besar beta saham, semakin besar resiko saham tersebut, dan semakin besar imbal hasil yang diminta. Demikian pun sebaliknya. Berikut merupakan rumusnya. RJ sama dengan RF plus BJ dalam kurung RM dikurang RF. Berikut merupakan penjelasannya. RJ sama dengan return dari saham atau portofolio, RF risk free, RM return pasar, BJ beta saham atau portofolio. Contohnya yaitu jika beta saham A adalah 0,5 per 1 per 1,5 dan tingkat return bebas risiko adalah 1,5%, tingkat return pasar sebesar 2%, maka berapa tingkat keuntungan dari saham atau portofolio? RJ sama dengan 1,5 plus 0,5 dalam kurung 2 kurang 1,5. 2 kurang 1,5 sama dengan 0,5.
Lalu 1,5 tambah 0,25 yaitu hasilnya 1,75%. Begitupun untuk selanjutnya. Lalu garis pasar sekuritas. Garis yang menunjukkan trade-off antara risiko dan expected return untuk saham individual disebut dengan Security Market Line atau SML. Garis SML ini digunakan untuk menggambar secara grafis dari model CAPM. Hubungan expected return dan beta ini dapat digambarkan pada garis SML. Pasar keuangan efisien dan bentuk pasar efisien. Pasar dikatakan efisien apabila tidak seorang pun, baik itu investor individu maupun investor institusi, akan mampu memperoleh return tidak normal. Setelah disesuaikan dengan resiko, dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada, artinya harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama, bentuk efisien pasar dapat dikelompokkan menjadi 3, yang dikenal dengan hipotesis pasar efisien, yaitu 1. Hipotesis pasar efisien bentuk lemah. 2. Hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat. 3. Hipotesis pasar efisien bentuk kuat. Sekian yang dapat dijelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.